Shalom Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita beribadah kepada Tuhan pada pagi hari ini, pada siang hari ini yang menjelang siang. Saudara-saudara, sebagaimana yang sudah disampaikan bahwa pada bulan Juli tema firman Tuhan adalah tujuan hidup dalam Kristus. Sebagai manusia kita harus punya tujuan. Sebab kita manusia yang diciptakan menurut gambar Allah. Nah, subtemanya adalah untuk apa aku hidup? Banyak orang yang bertanya, untuk apa sih aku hidup? Pertanyaan ini sangat mendasar bagi sebagian besar orang. Untuk apa aku hidup di dunia ini? Untuk apa aku dilahirkan? Untuk apa aku ada di dunia ini saat ini? Untuk apa? Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tentunya firman Tuhan pada pagi hari ini akan menjawab berdasarkan iman kepada Kristus. Firman Tuhan akan menjawab sesuai dengan apa yang tertulis di dalam Alkitab. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, namun untuk mendahului semua itu, saya akan menyampaikan kepada kita semua adalah merupakan kesalahan yang besar jika orang-orang yang mengaku beriman kepada Yesus Kristus kemudian mencari makna hidup atau arti hidup dalam hal-hal yang bersifat duniawi. Mungkin saudara bertanya, bagaimana mungkin kita bisa hidup, saya bisa hidup di dunia ini kalau kita tidak mencari hal-hal yang bersifat jasmani? Sebentar, saudara akan mengerti. Sekali lagi saya mau mengatakan bahwa sebuah kesalahan besar jika orang yang mengaku beriman kepada Kristus mencari makna hidup atau arti hidup pada hal-hal yang bersifat jasmani atau duniawi. Adalah suatu kesalahan yang fatal, yang besar jika orang-orang yang mengaku beriman kepada Kristus menjadikan hal-hal yang bersifat jasmani sebagai sumber kebahagiaan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, karena dalam kenyataannya kita hidup di dunia ini, memang semua apa yang ada di dunia ini, segala sesuatu yang berhasil manusia raih di dunia ini tidak bisa memberi jaminan seseorang itu bisa bahagia. Seseorang itu bisa puas dengan kehidupannya. Saudara-saudara, karena saya harus menyampaikan ini saudara ya, karena ini memang terbukti dan menurut penelitian ini memang terjadi, ini fakta. Saudara-saudara, ada banyak orang-orang kaya, bahkan konglomerat dunia, orang-orang yang memiliki jabatan yang tinggi, orang-orang yang terhormat, para selebriti dunia yang terkenal, yang populer, ya, orang-orang pintar dan lain sebagainya. Tetapi ternyata mereka itu hidup dalam tekanan yang tinggi, yang berat dengan segudang masalah. Ternyata dalam kehidupan mereka ada sebuah kepanikan, ada sebuah ketakutan, kecemasan, dan mereka sebenarnya sedang berjuang dengan sebuah gangguan mental yang mengarah kepada depresi. Karena depresi itu adalah satu gangguan mental yang sudah tahap akhir, yang dimulai dengan orang banyak stres dulu, baru kemudian frustrasi, ujung-ujungnya depresi, merasa bahwa hidupnya tidak ada guna lagi di dunia ini, sehingga orang yang depresi cenderung untuk mengakhiri hidupnya, bunuh diri. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, inilah kenyataannya, fakta saudara, tidak bisa dibantah. Nah saudara, seorang psikolog yang bernama Deborah Serani, dia adalah psikolog dari Amerika. Dia menulis bahwa negara-negara yang berpenghasilan rendah memiliki tingkat depresi yang rendah. Karena mungkin sudah terbiasa dengan hidup yang ya pas-pasan. Ya sudah menerima kenyataan. Tetapi justru negara-negara yang berpenghasilan tinggi
memiliki tingkat depresi yang tinggi. Ya banyaklah ya terjadi orang-orang di negara-negara maju seperti di Amerika, Eropa, ya, Cina, Korea juga itu termasuk, itu sebenarnya sudah negara maju ya saudara, dengan teknologi. Justru mereka memiliki tingkat depresi yang tinggi. Sebenarnya kalau mau dipikir, kenapa demikian? Semuanya ada, cukup, penghasilannya tinggi, usahanya banyak, usahanya berhasil, tetapi kenapa mereka justru rentan terhadap depresi? Saudara-saudara, saya membaca seorang miliarder dunia yang terkenal sekarang, yang katanya sudah mengalahkan Bill Gates, itu adalah Elon Musk. Elon Musk ini belum lama datang ke Indonesia. Saudara-saudara, rupanya dia adalah bos dari sebuah perusahaan otomotif dan penyimpanan energi. Jadi kalau ada mobil-mobil listrik, sebenarnya bosnya dia itu. Ya, dia bos Tesla dan juga SpaceX. Apa itu SpaceX? Saya juga apa ini? Jadi saya cari apa itu SpaceX. Rupanya SpaceX ini yang sementara dirintis atau sudah sementara berjalan, ya. Sudah sementara berjalan. Rupanya perusahaan ini adalah perusahaan ya atau bisnis, ya dia mempunyai bisnis pesawat. Tetapi bukan asal pesawat saudara, seperti pesawat Garuda, Batik, bukan. Tetapi roket luar angkasa saudara. Ya, roket untuk dijadikan transportasi. Nanti manusia itu akan bisa jalan-jalan ke planet, rupanya seperti itu. Jadi perusahaan SpaceX itu, jadi dia akan membuat roket ke luar angkasa. Jadi kalau saudara punya uang banyak, saudara bisa nanti mau jalan-jalan, so bosan. Saya sudah pergi ke Eropa, sudah keliling Eropa, sudah ke Amerika. Sekarang saya mau ke bulan. Beli jo tiket di situ. Ya, nanti saudara naik roket, saudara mau pergi ke bulan. Nah, di situ. Jadi sudah antar planet, saudara ya. Bukan lagi antar daerah atau antar negara, tetapi antar planet, ya. Jadi saudara banyak uang, bukan cuma ke planet bulan. Nanti kalau dari planet bulan, saya mau ke Saturnus, planet, ke Merkurius, ke Neptunus, Pluto. Itu planet-planet yang ada dalam lingkaran, ya, masuk dalam lingkaran peredaran juga bumi, ya, satu galaksi. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jadi nanti semakin canggih. Bosnya itu saudara ya, namanya Elon Musk. Dia sementara berupaya agar supaya ada transportasi ke planet. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita melihat di sini rupanya si miliarder ini ya sedang berjuang melawan depresi dengan minum obat golongan narkotik. Saudara tahu golongan obat-obat yang seperti ini adalah obat-obat yang biasanya kalau yang dia gunakan ini adalah sebenarnya obat bius yang harus digunakan di medis. Tetapi dia gunakan itu supaya menenangkan diri, rupanya dia sedang melawan depresinya. Obat ini dia memiliki efek halusinogen. Artinya dia akan nanti setelah dia mengkonsumsi itu, dia akan berhalusinasi. Dia akan dibawa pada situasi perasaan yang senang, perasaan yang tenang.
Dia akan bisa melupakan masalah-masalah yang sedang dia hadapi. Saudara-saudara, tentunya orang-orang seperti ini, orang-orang yang berduit, orang-orang yang sangat kaya, tentunya dia memiliki tekanan yang sangat tinggi secara psikologis. Dia memiliki segudang masalah yang membuat dia harus bekerja memikirkan sesuatu, belum lagi dengan persaingan-persaingan. Saudara-saudara, inilah si miliarder dunia dengan segudang masalah sehingga dia harus mengkonsumsi obat. Nah, saudara tahu obat-obat seperti ini itu bersifat adiktif. Sangat orang akan mengkonsumsi dan sangat nanti akan tergantung. Itulah sebabnya ada begitu banyak selebriti dunia, orang-orang terkenal mengkonsumsi itu. Kenapa? Sekalipun mereka banyak uang, populer, punya segala-galanya, tetapi mereka stres berat, bahkan mereka menuju pada depresi. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya membayangkan itu, bagaimana itu orang yang seperti itu, yang sebenarnya hidupnya dipenuhi dengan kecemasan. Aduh, lebih baik saya bersyukur dengan apa yang ada, sebab saya bisa menikmati daripada mereka punya segala-galanya. Untuk apa? Apakah itu dibawa mati? Tidak, saudara. Kalaupun dia sudah tua, sudah lansia, sudah 70 tahun, 80 tahun, apa yang dia bisa harapkan? Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Karena itu ada istilah yang terkenal yang dinamakan Duck Syndrome. Apa itu Duck Syndrome? Nah, ini diibaratkan seperti bebek, saudara, atau angsa bolehlah. Dia berenang di atas air, kelihatan dia tengok kanan, tengok kiri, kelihatannya dia ceria, dia menikmati semua alam yang ada, dia tenang, ya, dia meluncur seperti tidak bergerak, ya. Kalau manusia kan kalau berenangnya kan, saya tidak tahu berenang, saudara. Tentu mukanya masuk ke dalam, sekali-sekali yang masuk lagi, kan begitu, biar dia jago berenang. Tetapi kalau bebek, enggak, dia terapung. Tetapi saudara tahu kakinya itu di bawah, dia kerja keras, ya. Tapi kelihatan di atas, begitu ceria. Nah, keadaan yang seperti ini biasa terjadi pada orang-orang yang sebenarnya dia mengalami gejolak, ya, di dalam batinnya dengan segudang masalah, stres atau depresi. Tetapi di luar dia menampilkan sesuatu yang baik-baik saja. Oh, rumah tangga harmonis, senyum-senyum, ya. Tetapi di dalamnya setelah sampai di rumah mulai dia stres berat karena tekanan yang tinggi. Itu namanya Duck Syndrome. Tahu-tahu kita dengar, tiba-tiba mati serangan jantung, ya, bunuh diri. Saudara, kenyataannya saja ada banyak orang yang seperti itu, kelihatannya baik-baik saja. Itulah sebabnya ada orang yang naik ke apartemen yang tinggi atau hotel yang tinggi, kemudian jatuhkan dirinya karena tekanan yang terlalu berat. Apakah orang miskin sewa hotel atau apartemen, dia naik kemudian dia jatuh? Orang miskin cukup di rumah. Tetapi orang kaya, dia naik di satu bangunan yang mewah, kemudian dia menjatuhkan dirinya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, apa yang firman Tuhan mau katakan atau apa yang firman Tuhan tuliskan itu tidak pernah salah. Seorang tokoh dalam Alkitab yang bernama Salomo. Salomo adalah anak dari Raja Daud. Apa yang dia tidak punya? Di dalam firman Tuhan 1 Raja-Raja 3 ayat 12 sampai 13, di situ firman Tuhan katakan, sebelum dan sesudah dia tidak ada orang yang akan seperti Salomo. Dia punya segala-galanya, Tuhan memberkati dia luar biasa. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hikmat, kepintaran, kebijaksanaan dia punya, melebihi dari semua manusia yang pernah ada dan yang akan ada. Kemakmuran,
istri lagi 1000, saudara. Tuhan memberkati dia karena permintaannya yang berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan suruh Salomo, minta apa yang engkau kehendaki. Tetapi dia minta hikmat. Dia tidak minta kekayaan, dia tidak minta umur panjang, dia tidak minta untuk dia kejayaan, makmur, tidak. Tetapi dia minta, Tuhan, berikanlah aku akal budi untuk aku bisa menimbang, ya, karena sebagai raja dia harus memutuskan dengan hikmat, dengan bijaksana. Jadi Tuhan memberikan itu kepada Salomo melebihi dari apa yang dia minta. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dia sudah merasakan dan menikmati akan kehidupannya yang sungguh berjaya. Tidak ada yang bisa melebihi dia. Tetapi saudara-saudara, ketika dia menulis dalam kitab pengkhotbah, kitab pengkhotbah itu sebagian besar sudah diteliti, itu banyak ditulis oleh Salomo pada masa tuanya. Salomo menyimpulkan kitab pengkhotbah itu di kitab pengkhotbah. Kalau saudara baca, ya mungkin saudara sudah baca ya, sampai di pengkhotbah. Dia menyimpulkan, saudara-saudara, bahwa hanyalah kesia-siaan belaka jika hidup yang kita jalani hanya berfokus pada dunia. Ini yang sampaikan ini bukan orang miskin, saudara, bukan orang bodoh. Tapi ini adalah Salomo yang tidak bisa tertandingi apapun yang dia miliki. Tetapi dia berkata, hanyalah kesia-siaan belaka jika kita hidup atau hidup yang kita jalani hanya berfokus pada dunia. Itulah sebabnya akhir dari kitab pengkhotbah, di dalam pengkhotbah pasal 12 ayat 13 sampai 14. Di situ dia katakan, akhir kata dari segala yang didengar ialah, takutlah akan Allah dan berpeganglah pada perintah-perintahnya, karena ini adalah kewajiban setiap orang. Karena Allah akan membawa setiap perbuatan ke pengadilan yang berlaku atas segala sesuatu yang tersembunyi, entah itu baik, entah itu jahat. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Salomo menganggap bahwa semuanya sia-sia kalau kita hanya menjalani itu hanya untuk dunia, hal-hal yang bersifat jasmani. Tetapi kalau kita tidak takut akan Tuhan dan kita tidak melakukan firman Tuhan, semua itu kita akan pertanggungjawabkan nanti. Karena kita manusia, bukan binatang. Kita akan mempertanggungjawabkan segala sesuatu yang kita lakukan. Bukan yang hanya terlihat saja dari luar, tetapi apa yang ada di hati kita, itu kita akan pertanggungjawabkan. Entah itu baik, entah itu jahat. Itu kata kitab pengkhotbah. Itu adalah firman Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, semua akan kita pertanggungjawabkan. Karena itu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang Tuhan mau sampaikan bagi kita? Untuk apa aku hidup? Untuk apa saudara hidup? Untuk apa saya hidup? Kita hidup untuk mencari arti hidup seperti apa? Hal yang pertama, ini sudah saya sampaikan juga pada beberapa waktu yang lalu dan minggu lalu sudah juga disampaikan pada hari Kamis itu doa malam oleh Ibu Rina. Tetapi saya akan menyampaikan kembali hanya 2 hal saja. Apa yang Tuhan mau sampaikan bagi kita untuk menjawab pertanyaan yang mendasar, untuk apa aku hidup? Yang pertama, muliakan Tuhan dengan hidupmu. Dalam Yesaya pasal 43 ayat yang ke-7, firman Tuhan berkata, semua orang yang disebutkan dengan namaku yang kuciptakan untuk kemuliaanku, yang kubentuk dan yang juga kujadikan. Saudara perhatikan, semua orang yang disebut dengan namaku yang kuciptakan untuk kemuliaanku. Saudara dan saya diciptakan dan dijadikan oleh Tuhan. Di dalam Efesus pasal 2 juga, ayat yang ke-8 sampai ke-10 juga itu dikatakan kita ini buatan Allah.
yang dipersiapkan Allah untuk melakukan pekerjaan yang baik. Kita bukan binatang, saudara. Kita adalah gambar Allah. Kita adalah ciptaan yang mulia, yang diciptakan Allah untuk tujuan yang baik, untuk memuliakan Tuhan. Itu sebabnya hal pertama kita harus sadari, untuk apa kita hidup di dunia? Untuk memuliakan Tuhan. 1 Korintus 10 ayat 31. Rasul Paulus menegaskan kembali sampai pada hal yang kecil. Saudara lihat. Aku menjawab, jika engkau makan atau jika engkau minum, atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Mungkin kita berpikir, bagaimana kita makan, kita minum. Lakukan itu untuk memuliakan Allah, untuk memuliakan Tuhan. Saudara-saudara, bukankah apa yang kita makan itu, apa yang kita minum itu adalah berkat Tuhan? Berkat Tuhan dalam bentuk apapun, mau besar, mau kecil, mau lezat pun mungkin kita tidak merasakan kelezatan itu, tetapi semua itu adalah berkat Tuhan yang harus kita terima dengan ucapan syukur. Karena apa yang masuk dalam tubuh kita itu akan memberikan kekuatan, memberikan kesehatan, sehingga kita bisa menjadikan tubuh ini sehat, dan dengan kesehatan itu kita akan memuliakan Tuhan. Coba saudara tidak makan-makan, tidak minum-minum, saudara bisa sehat? Itulah sebabnya sampai makan minum, muliakanlah Tuhan. Muliakan Tuhan dengan berkat yang Tuhan berikan, dengan ucapan syukur. Saudara-saudara, jadi saudara, apa yang kita bisa manfaatkan untuk kehidupan kita, apa yang masuk dalam tubuh kita, apa yang kita miliki di dunia ini, saudara-saudara, gunakan itu untuk memuliakan Tuhan. Kita harus mengucap syukur dalam segala sesuatu. Dengan ucapan syukur itu kita akan memuliakan Tuhan. Jangan kita memuliakan diri kita. Jangan kita menganggap bahwa kita hebat, kita kaya, kita pinter. Kemudian kita memuliakan, memuji-muji diri, saudara. Tetapi muliakanlah Tuhan dengan apa yang Tuhan berikan kepada saudara dan kepada saya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kalau saudara membaca Amsal 3 ayat 1 dan seterusnya, nanti saudara bisa baca di rumah ya. Amsal 3 ayat 1 sampai seterusnya, nanti kita hanya baca saja beberapa ayat. Di situ judul perikopnya berkat dan hikmat. Nah, saudara-saudara, di dalam Amsal 3 ayat 1 dan seterusnya, firman Tuhan sebenarnya mau menegaskan bahwa di dalam tangannya, di dalam tangan Allah, itu memiliki berbagai-bagai jenis berkat. Di dalam tangannya dia punya segala-galanya. Karena segala sesuatu apa yang ada di hidup kita itu dalam otoritas Tuhan. Dan Tuhan memberikan janji ketika kita dapat melakukan apa yang Tuhan mau. Apa yang ada di tangannya itu dia akan berikan. Tetapi sayang ada banyak orang yang tidak percaya, yang masih bimbang. Tetapi inilah yang Tuhan mau sampaikan kepada kita. Coba kita baca dalam Amsal 3 ayat 3 sampai 4. Kita hanya lompat-lompat saja. Perhatikan firman Tuhan. Janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Kalungkanlah itu pada lehermu. Tuliskanlah itu pada loh hatimu. Maka, kata penghubung, engkau akan mendapat kasih dan penghargaan dalam pandangan Allah serta manusia. Kasih dan setia kita kepada Tuhan jangan sampai kita tinggalkan, kita abaikan. Tetapi kalungkanlah itu pada lehermu. Artinya kalau sudah kita kasih kalung, kita tidak akan pernah lupa kepada Tuhan. Nah, itulah yang kita akan mendapatkan penghargaan. Bukan saja di hadapan manusia, tetapi di hadapan Allah. Kemudian coba kita lihat lagi di dalam
7-8 ya, ayat 7-8. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak, takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Itulah penegasan, itulah yang akan menyembuhkan tubuhmu dan menyegarkan tulang-tulangmu. Ini ayat mas saya ketika perpisahan tahun masuk 2024, saya dapat ayat ini. Saudara-saudara, jangan menganggap diri kita bijak. Karena tanpa sadari seringkali kita menganggap diri bijak di sini pintar ya. Pokoknya punya kelebihan. Kita menganggap diri kita hebat, kita pintar ya. Kita punya segalanya ya. Kita menjadi sombong. Tapi firman Tuhan katakan jangan kita menganggap dirimu itu bijak, tetapi takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Maka ayat 8, itulah yang akan menyembuhkan tubuhmu dan menyegarkan tulang-tulangmu. Saudara-saudara, banyak kali kita tidak sadar. Kenapa ya saya begini? Aduh, ada apa saja pokoknya. Aduh, di mana-mana. Aduh, rasa sakit. Memang selama kita hidup di dunia tidak mungkin kita tidak sakit. Tetapi kalau itu terus-terus ya, itu menjadi beban dari hari ke hari. Mari kita koreksi. Seperti apa kita? Karena itu saya selalu ingat, jangan menganggap dirimu bijak, tetapi takutlah akan Allah dan jauhilah kejahatan. Itulah yang akan menyembuhkan tubuhmu dan tulang-tulangmu. Kemudian ayat 9-10. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Ini adalah janji Tuhan. Muliakan Tuhan dengan harta kita, dengan apa yang ada. Kita tahu memberi sesuatu yang terbaik untuk memuliakan Tuhan. Sebab apa yang kita miliki itu sebenarnya bukan kita punya. Kalau Tuhan tidak kasih kita kekuatan, kalau Tuhan tidak kasih kita kesehatan, kalau Tuhan tidak kasih kita kepintaran untuk mendapatkannya, apakah bisa kita dapatkan itu? Itulah sebabnya Tuhan ingatkan, muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan yang lain-lain, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah. Saudara-saudara, ini firman Tuhan. Jangan ada yang berkata, oh ini sudah tidak berlaku lagi sebab itu perjanjian lama, itu Taurat. Sekarang tidak berlaku lagi Taurat, sekarang perjanjian baru. Kalau begitu kenapa ini ada tertulis di sini? Dalam pengakuan iman Kristen, baik Protestan, Katolik, karismatik, semuanya mengakui kitab perjanjian lama dan perjanjian baru adalah firman Tuhan. Kalau firman Tuhan, kenapa ada orang yang memilah-milah ini sudah tidak berlaku? Saudara-saudara, banyak orang menggunakan akalnya karena tidak percaya bahwa Tuhan menjanjikan sesuatu yang terbaik bagi kita. Kalau memang kita bimbang, kita tidak percaya, ya memang orang yang bimbang jangan mengharapkan sesuatu dari Tuhan. Itu ada di Yakobus. Memang orang bimbang jangan mengharapkan. Kita harus memiliki iman dan keyakinan. Kita harus punya kepercayaan yang penuh kepada firman Tuhan, karena itulah yang Tuhan kehendaki. Saudara-saudara, ada di dalam Amsal juga itu tertulis, orang yang memberikan bantuan misalnya kepada orang-orang miskin, orang-orang yang membutuhkan, itu mereka memiutangi Tuhan. Jadi ketika kita melakukan sesuatu kebaikan, kita sedang membuat Tuhan berutang kepada kita. Itu firman Tuhan, saudara. Jangan kita, kalau ini sudah tidak berlaku. Kalau ini berlaku. Bukan begitu. Cuma kita saja yang tidak percaya. Itulah sebabnya jangan heran ada begitu banyak masalah yang kita hadapi. Atau kita sebenarnya diberkati oleh Tuhan, tetapi kita tidak bisa menikmati itu. Ada
orang yang banyak uang. Ya sama seperti Elon Musk dan orang-orang yang hebat-hebat konglomerat. Mereka tidak menikmati sehingga tidak sedikit orang yang mengakhiri hidupnya bunuh diri. Padahal dia dalam keadaan memiliki semuanya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Jadi saudara-saudara, Allah menghendaki bahwa dengan berkat-berkat itu kita dapat memuliakan Dia sesuai dengan tujuan penciptaan Allah bagi kita, yaitu supaya kita dapat memuliakan Tuhan. Mazmur 150 ayat 1 dan seterusnya sampai ayat yang ke-6. Di situ dikatakan, biarlah semua yang bernafas memuji-muji Allah. Itu berarti memuliakan Tuhan itu adalah tujuan. Semua yang bernafas, sampai binatang, sampai tumbuhan. Berarti Tuhan menciptakan makhluk hidup, khususnya manusia. Sebab manusia adalah gambar Allah, untuk memuliakan dan memuji-muji Allah. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hal yang kedua, untuk apa aku hidup? Supaya kita bisa menjalin persekutuan dengan Tuhan. Binatang tidak bisa bersekutu dengan Tuhan karena dia tidak memiliki roh. Tetapi manusia ada unsur dari dalam Allah yang dimasukkan ke dalam kita, yaitu roh. Allah meniup rohnya, meniup nafas hidup masuk ke dalam tubuh kita. Itulah sebabnya saudara-saudara, Dia ingin supaya kita memiliki hubungan persekutuan dengan Tuhan. 1 Korintus 3 ayat 16, firman Tuhan berkata dengan demikian. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa roh Allah diam di dalam kamu? Kita orang percaya kepada Tuhan Yesus, maka kita adalah bait Allah. Tempat di mana Allah berdiam melalui Roh Kudus-Nya, supaya kita bisa berhubungan dengan Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, itulah sebabnya saudara, sebagai bait Allah, kita harus selalu menggunakan tubuh ini untuk bersekutu dengan Tuhan. Kita tidak bisa lepas dari persekutuan dengan Tuhan. Persekutuan dengan Tuhan bukan hanya nanti di gereja, tetapi ke gereja ini penting untuk kita bersekutu karena di firman Tuhan itu ada. Tetapi di rumah kita, di tempat pekerjaan kita, di marketplace kita masing-masing, mari kita tetap menjalin persekutuan dengan Tuhan. Saudara-saudara, mungkin saudara bertanya, bagaimana bisa saudara di dalam hati saudara? Saya berapa kali menyampaikan ketika saya membawa mobil pun, saya bisa memuji, memuliakan Tuhan. Saya bisa berbahasa roh asal cuma saya sendiri, saudara. Hubungan dengan Tuhan kan tidak perlu kasih lihat orang. Saya bisa berdoa memuji Tuhan, hati saya terangkat pada Tuhan. Ketika saya sementara waktu saya belum pensiun, saya di rumah sakit ketika saya bekerja, saya bilang, Tuhan berikan hikmat dalam hati aja. Berikan hamba-Mu ini hikmat, agar supaya apa obat yang hamba berikan berguna bagi mereka. Kalau kita menjalin persekutuan dengan Tuhan, maka selalu ada hubungan dengan Tuhan. Iblis tidak akan mungkin bisa menguasai kita. Tetapi ketika kita lepas dari persekutuan dengan Tuhan, itu berarti kita memberikan ruang kepada iblis untuk dia merasuk pikiran kita. Iblis cuma masuk bisa di pikiran. Kalau itu berlarut-larut, dia akan menguasai seluruh hidup kita. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dan membuat bait Allah ini rusak dan tidak berfungsi. Ingat itu saudara. Tadi Efesus 4 ayat berapa itu ya? 17. Jangan memberikan kesempatan. Efesus 4 ayat 27. Jangan beri kesempatan kepada iblis. Sebab di dalam Yakobus, di dalam Petrus, firman Tuhan berkata, waspada, berjaga-jaga. Iblis lawanmu itu mengelilingi untuk mencari-cari siapa yang dapat ditelannya. Setiap saat iblis mengintai kita untuk menjatuhkan kita. Setiap ada kesempatan, maka dia akan masuk. Saudara-saudara, orang yang dikuasai oleh
iblis merasuk ya pikirannya, maka dia akan menjadi orang jahat, saudara. Apapun dia bisa lakukan. Coba lihat, saudara, berita-berita di televisi. Ya, orang bisa memfitnah satu dengan yang lain, bisa membunuh suami, bisa bunuh istri, istri bisa bunuh suami, orang tua suami atau papa, mama bisa bunuh anak-anak. Jahat, saudara. Ayah bisa memperkosa anak kandungnya. Ini baru-baru ini. Bisa sewa, kasih uang pembunuh bayaran untuk membunuh orang. Aduh, banyak sekali kejahatan. Kalau kita terlepas dari Tuhan, saudara, iblis akan masuk lewat pikiran kita. Sehingga apa yang timbul dari pikiran kita sampai ke hati kita, kita akan bisa melakukan apa saja. Mungkin dibandingkan dengan binatang. Binatang saja coba kalau baru habis beranak, coba dekat anjing beranak, kalau saudara mau ambil anaknya, dia gigit. Tetapi ada banyak orang tua, ketika anaknya lahir dia yang bunuh sendiri. Tuh, manusia. Itulah sebabnya tidak heran saudara-saudara, di dalam Mazmur 49 ayat 20, firman Tuhan berkata, manusia yang dengan segala kegemilangannya, kehebatannya, kemasyurannya, tidak mempunyai pengertian, tidak punya hikmat, ya, tidak tersambung dengan Tuhan, boleh disamakan dengan hewan, binatang yang dibinasakan. Bukan cuma ini ayatnya, ada banyak, saudara, ada beberapa lah. Manusia kalau tidak ada pengertian itu sama dengan binatang, bahkan mungkin binatang lebih baik. Binatang, saudara, masih seringkali masih lebih bermoral, lebih penyayang daripada manusia. Anaknya sendiri dia mau makan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, seorang filsuf Yunani yang bernama Aristoteles juga berkata, manusia itu sebenarnya seperti binatang yang berakal budi. Dia seorang filsuf terkenal, Aristoteles. Dia bilang manusia itu binatang yang berakal budi karena melihat kejahatan. Jadi manusia yang punya otak lah gitu, tapi tidak berhikmat. Itu memang sama dengan binatang. Banyak kali binatang lebih tahu diri daripada manusia. Saudara-saudara, itulah sebabnya Yesus berkata dalam Yohanes 15 ayat 5, di luar aku kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Bagian akhirnya saja, di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Kita lemah, saudara. Kita sangat lemah. Kalau kita bisa ada, ini semata-mata kehendak Tuhan karena kemurahan Tuhan. Apa yang dapat kita banggakan dalam hidup kita? Kalau bukan pemeliharaan Tuhan, habis. Baru tadi saya ada dengar, ada adik saya kasih tahu, Donald Trump itu ditembak. Ada 4 sniper, mungkin baru tengah malam kan, tengah malam berarti paginya kita. Lagi sementara ya berkampanye. Tetapi puji Tuhan, cuma lewat di pinggir kupingnya 4 sniper. Orang Amerika bodoh, dia batembak. Kalau sudah jadi sniper itu mereka ada alatnya. Tapi cuma kikis. Tentu ada sesuatu yang menjadi rencana Tuhan dalam hidupnya. Kita tidak tahu. Tetapi kalau bukan Tuhan, mati, saudara. 4 sniper. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, saudara punya smartphone toh, paling tidak HP. Saudara punya smartphone bagus ya, canggih seperti apapun. Punya potensi untuk pokoknya saudara bisa mengakses informasi apa semua. Tetapi kalau itu tidak tersambung, ya, tidak diisi dengan daya dan terhubung dengan internet, itu cuma benda mati saja. Sekalipun saudara beli mahal, di dalamnya punya potensi, tapi tidak ada daya dan tidak tersambung internet, boleh saudara ambil akang itu, lempar orang, lempar binatang yang lewat, mati saudara-saudara. Apalagi kalau dia besar, ya, cuma seperti itu.
Tetapi ketika dia tersambung ya, dia memiliki daya yang tersambung dengan internet. Waduh saudara, dia bisa mengakses semua. Apapun saudara bisa dapat di situ. Begitu juga dengan kita. Kalau kita tidak terhubung dengan pencipta, kita bagaikan binatang. Di pemandangan Tuhan kita tidak ada artinya apa-apa. Kita menjadi makhluk yang tidak berguna, yang nanti akan dibinasakan, saudara. Tetapi ketika kita selalu terhubung dengan Tuhan, apa yang tidak dipikirkan oleh manusia-manusia pintar di dunia ini, sekalipun mungkin karena kepintarannya dia bisa meraih hadiah Nobel, tetapi mereka tidak bisa memikirkan hal-hal yang melampaui akal manusia. Tetapi orang percaya yang selalu terhubung dengan Tuhan, dia tahu apa yang harus dia lakukan, sebab dia punya tujuan yang pasti. Saya pasti akan masuk dalam kemuliaan Allah. Saya akan hidup kekal bersama dengan pencipta. Saudara, semakin saya belajar firman Tuhan, semakin Roh Kudus membuka rahasia-rahasia firman Tuhan, berkat-berkat yang luar biasa. Sebabnya saudara, kita perlu belajar. Karena di sini semua berkat-berkat Tuhan yang luar biasa. Kita bisa mengerti firman Tuhan. Mungkin orang lain di luar sana, orang-orang pintar, apalagi yang jago-jago agama, ya. Kita ini orang bodoh. Masa percaya pada hal-hal yang tidak masuk akal? Maka manusia itu bisa jadi Tuhan. Tapi saudara-saudara, justru saya memikir-mikirkan, itu mereka punya pemikiran terbatas menurut logika manusia, tapi tidak bisa menjangkau sesuatu yang melebihi dari akal manusia. Justru orang-orang pintar itu kita anggap mereka bodoh semua. Ya tak saudara? Ya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dan kita adalah orang-orang yang berhikmat. Karena itu di dalam Yeremia 33 ayat 3 ini nomor teleponnya Tuhan. Ya, sampai papi mami saya ini punya lagu kesayangan yang pernah selalu dinyanyikan. Kalau mereka suka berduet, dulu masih ada papi saya. Ini dalam Yeremia 33 ayat 3. Berserulah kepadaku maka aku akan menjawab engkau. Ada masalah apapun, berserulah kepada Allah. Maka aku akan menjawab engkau dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar dan yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui. Sebab itu saudara, kalau kita punya hal-hal yang kita tidak pahami, mari telepon ke nomor 333. Berdoa minta Tuhan, tolong saya, kenapa ini terjadi? Satu saat Tuhan akan bukakan kita. Setiap apa yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita, Dia punya maksud untuk kebaikan kita. Karena Dia adalah Allah yang menciptakan manusia untuk tujuan yang terbaik. Saudara-saudara, itulah sebabnya untuk apa kita hidup? Kita hidup untuk mempersiapkan diri kita memasuki tempat yang nanti kita akan tujui untuk bersama-sama dengan Sang Maha Pencipta, yaitu Tuhan Yesus Kristus dalam kemuliaannya. Kesimpulan terakhir saudara-saudara, kemarin kira-kira jam 12 siang saya mendengarkan percakapan beberapa kader politik dengan pengamat politik. Ya memang saya sih suka dengar-dengar yang begini, politik juga saya suka ya. Itu menambah wawasan saya. Kemudian untuk mengakhiri itu ya, percakapan mereka diberikan satu-satu pengamat politik. Kemudian yang satu itu saya tangkap, dia katakan begini, sehebat-hebatnya Anda, jika Anda melanggar etik, Anda akan jatuh di tengah jalan. Ini membicarakan banyak hal, termasuk ada yang satu komisioner yang melakukan hal-hal yang tidak beretika. Jadi satu saat kalau engkau melanggar etik, engkau akan jatuh di tengah jalan. Dan dia bilang ternyata betul, semua orang yang melanggar etik akan jatuh di tengah jalan. Saya mengambil kalimat ini dan saya mau katakan kepada kita semua. Sehebat-hebatnya manusia,
sepintar-pintarnya manusia, jika kita sudah melanggar etika Tuhan, kita tidak mau taat pada firman Tuhan dan mengeraskan hati kita, Anda pun akan jatuh di tengah jalan. Oleh karena dosa akan menghambat Anda sampai pada tujuan yang benar. Karena itulah iblis bekerja luar biasa supaya orang-orang percaya, supaya manusia melanggar aturan Tuhan. Saya berdoa biarlah kita semua diberikan hikmat Tuhan untuk tetap melakukan apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kita. Karena kita tidak tahu kapan hidup ini berakhir. Tetapi pada saat hidup ini berakhir, karena semua kan kita harus berakhir, maka kita sudah punya tempat. Saat tutup mata, saat itu juga mata kita terbuka. Kemuliaan sudah menanti kita. Tuhan berkati kita semua.